Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kerja Kayu. Masih bersama saya Badrut Kafi. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit sharing ya. Awalnya saya itu mengerjakan sesuatu menggunakan mesin trimmer atau mesin router kecil ya. Cuma pas di tengah pekerjaan ternyata routernya itu mati. Saya sudah cek kesana kemari, ternyata memang tidak ketemu masalahnya. Kenapa? Cuma karena ada tuntutan pekerjaan yang harus serba cepat, ketimbang saya harus menunggu barangnya diperbaiki atau diservis. Jadi saya memutuskan untuk segera membeli gantinya. Nah, memang saya tidak terlalu fanatik ke beberapa brand untuk trimmer atau router kecil, karena untuk pengerjaannya itu tidak terlalu berat untuk saya, hanya untuk trimming dan bikin profil-profil di tepi-tepi media kayu. Jadi saya mencari yang harganya itu relatif murah ya. Memang banyak ya yang murah di pasaran, di marketplace itu banyak. Cuma saya tertarik pada satu produk mesin trimmer yang harganya itu ternyata di bawah harga pasaran untuk trimmer sekelasnya. Harganya itu hanya 100 ribuan. Biasanya kalau mesin trimmer itu mainnya di 200 ribuan sampai 300 ribuan untuk yang entry level ya. Cuma untuk yang ini sekarang kok harganya bisa di bawah 200 ribu gitu. Jadi saya tertarik untuk mencobanya. Nah, ini saya sudah membelinya secara online ya, ini barangnya. Ini sebentar lagi akan saya unboxing terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan review seperti apa produk ini. Ayo kita langsung unboxing, let's go. Oke, ini dia mereknya, kelihatan namanya Clayton. Entah ini produk mana, apa produk lokal atau brand Cina langsung. Clayton Electric Trimmer ETK 3706. Ini untuk koletnya 6 mm atau 1/4 inci. Voltasenya 110 sampai 220 volt. Kemudian ini untuk powernya, konsumsi dayanya hanya 350 watt. Kemudian untuk RPM-nya tanpa beban itu 26.000 RPM. Yang bikin saya penasaran, apakah mesin trimmer dengan harga di bawah 200 ribuan ini benar-benar worth it? Kita lihat dulu ya untuk reviewnya. Saya unboxing terlebih dahulu ya. Pertama, seperti biasa, buku manual dan ada carbon brush cadangannya 2. Kemudian untuk kuncinya. Selanjutnya ini ada untuk fans trimmer biasa. Memang kalau kita beli trimmer baru mesti dapat ini. Kemudian lagi ini ya aksesoris tambahannya ya, biasalah aksesoris seperti ini mesti ada kalau kita beli trimmer baru. Kemudian yang terakhir unit mesinnya ya. Oke, ini dia. Ini untuk mesinnya sendiri. Warnanya kuning. Dan ini untuk gelasannya, untuk base-nya ya. Oke, saya akan review dulu untuk kualitas dari materialnya. Kalau untuk kabelnya ini lumayan bagus ya, standar lah untuk power tools ya, tidak jelek.
Kemudian untuk material bodinya ini plastik, kemudian ini metal ya. Ini dari bahan aluminium cor. Untuk plastiknya ini sebenarnya materialnya bagus, cuma untuk finishingnya ini agak terlalu kurang bagus ya, karena masih kurang rapi gitu. Kemudian stikernya ini tempelannya juga kurang rapi. Yang membuat saya tertarik adalah trimmer ini sangat mirip sekali ya dengan trimmer produk Makita. Kalau boleh saya bilang, untuk produk-produk asal Cina, brand Cina itu sepertinya trimmer ini seperti template begitu. Jadi dari beberapa produk yang dibikin itu bentuknya itu sama semua begitu. Jadi saya kira ini adalah produk template dari Makita ya. Untuk material logamnya ini cukup bagus ya. Ya bagus lah, cuma untuk plastik untuk finishingnya ini agak kurang bagus. Kemudian untuk baut ini, kalau yang produk-produk untuk yang produk-produk ternama itu biasanya menggunakan yang sudah di anodized warna hitam biasanya, biar tidak mudah karat. Sedangkan kalau ini akan mudah karat kalau kena udara lembab ya. Untuk tombolnya nyaman. Ini untuk coletnya ya. Oke, sekarang untuk bagian base-nya ya lumayan lah bagus. Ini untuk gripnya untuk bisa dipegang nanti agar tidak licin menggunakan bahan rubber. Dan untuk materialnya ini kokoh ya, enggak tipis-tipis amat. Mungkin bahan akrilik mungkin ini ya, plastiknya. Ya lumayan lah, dengan harga di bawah 200.000 saya bisa mendapat mesin trimmer seperti ini. Nah sekarang yang jadi tanda tanya ke saya adalah apakah mungkin mesin trimmer seperti ini untuk bagian dalam mesinnya ya, untuk armatur dan statornya itu menggunakan bahan tembaga murni begitu. Cuma memang sih dari beberapa kasus yang ada, mesin power tools itu ketika harganya murah mesti berbanding lurus dengan kualitas mesin di dalamnya ya, kualitas motornya begitu. Biasanya tembaga itu bukan tembaga yang murni, tapi tembaga yang sudah ada campuran aluminiumnya di bagian core-nya begitu. Dan saya yakin produk ini pun sama. Nah jika produk power tools itu biasanya tidak menggunakan tembaga murni, itu biasanya mudah panas katanya. Cuma di beberapa kasus ada juga yang tidak panas ya. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Faktor terpentingnya itu adalah kualitas tembaganya sendiri. Oke, saya langsung rakit dulu ya. Untuk mekanisme naik turunnya seperti biasa ya pada kebanyakan mesin trimmer model seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba nyalakan ya. Saya dengarkan untuk bunyinya ini memang lumayan halus ya. Nah sekarang saya akan coba tes untuk melakukan trimming ataupun routing ya. Ya lumayan lah untuk hasilnya ya, tidak terlalu bergetar, halus bunyinya juga. Kemudian
Cuma ini ya yang saya rasakan, ternyata mesin ini cepat panas. Benar seperti apa yang saya perkirakan tadi, bahwa memang ini tembaganya di dalam itu, entah itu armatur ataupun statornya itu mungkin bukan tembaga murni, sehingga lebih cepat panas ya. Ini hangat sekali ini dipegang tangan saya. Saya bandingkan dengan mesin modern yang sudah rusak punya saya kemarin itu, ini tidak panas seperti ini panas sih. Mungkin kalau pekerjaan agak lumayan lama, mungkin ini akan lebih panas lagi ya. Apalagi saya ini masih menggunakan mata router yang ukurannya kecil ya. Mungkin kalau menggunakan mata router yang berukuran besar dan kemudian dalam juga, mungkin ini tambah panas lagi ya. Kesimpulan saya untuk mesin trimmer ini, yang pertama untuk materialnya cukup bagus ya, standar lah. Cuma untuk performanya sendiri ini mudah panas, meskipun dalam jangka sebentar ya untuk pemakaiannya. Ini sampai sekarang pun saya pegang masih panas ya, hangat lah begitu. Dan untuk tingkat kebisingannya saya suka, ini tidak terlalu berisik, suaranya halus. Cuma itu tadi kekurangannya, ini panas ya. Ya maklum lah, dengan harga yang di bawah 200.000 minta yang adem ya susah ya. Dan yang terakhir, apakah dengan harga 100-an untuk trimmer seperti ini itu worth it atau tidak? Kalau menurut saya sendiri ini sudah masuk kategori worth it ya. Cuma untuk kalian belum tentu, karena ini penilaian saya sendiri pribadi. Oke, sekian dulu untuk review unboxing mesin trimmer ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika ada video yang baru saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.